Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Nuridaya Bakri dari kelas PIA 2024. Saya dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2403 0654 052. Di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu produk IPA, yakni hukum kekekalan energi. Oke, saya ambil contoh seperti bayangkan air ini adalah sebuah energi. Air ini ketika dipindahkan ke wadah yang satunya ini, seperti ini, air ini bisa berubah bentuk, tetapi jumlahnya tetap selalu sama. Biarpun dipindah lagi juga akan tetap sama, kembali lagi seperti semula. Seperti ini. Jadi, inti dari hukum kekekalan energi ini sendiri yaitu hukum ini menjelaskan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan juga atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kekekalan energi ini ditemukan oleh para ilmuwan pada abad ke-19 yang tertarik memahami bagaimana energi bergerak atau berubah di alam semesta ini. Mereka mengamati bahwa ketika sesuatu bergerak atau berubah, energinya itu tidak hilang begitu saja, tetapi energinya itu hanya berpindah atau bertransformasi. Sederhananya adalah seperti sepeda. Ketika kita menggayuh pedal pada sepeda, energi gerak dari kaki kita saat menggayuh pedal tadi berubah menjadi energi gerak sepeda. Jadi energinya tidak hilang, hanya berubah bentuk. Selain itu, contoh lainnya adalah bola. Bola yang kita lempar ke atas, ketika naik ke atas, energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial. Namun ketika kembali lagi ke bawah, energinya berubah lagi menjadi energi kinetik saat turun. Seperti itu. Baik, hukum kekekalan energi dalam 3 perspektif, yaitu perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hukum kekekalan energi pada ontologis atau hakikat produk IPA, hukum kekekalan energi ini merupakan salah satu prinsip penting dalam fisika yang menjelaskan hakikat dasar energi di alam semesta. Secara ontologis, hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karakteristik ontologisnya yaitu bersifat universal dan berlaku di seluruh alam semesta. Kemudian menggambarkan sifat intrinsik dari energi sebagai besaran yang lokal. Yang ketiga itu menjelaskan transformasi energi dalam berbagai fenomena alam, seperti contoh yang tadi. Pada aspek epistemologinya atau proses penemuannya, hukum kekekalan energi ini melibatkan serangkaian observasi, eksperimen, dan juga pemikiran ilmiah yang kompleks. Tokoh kunci dalam pengembangan konsep ini termasuk Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule, dan Hermann von Helmholtz pada abad ke-19. Proses epistemologisnya yakni berupa observasi berbagai fenomena perpindahan dan transformasi energi, kemudian eksperimen sistematis untuk membuktikan kekekalan energi, dan juga pengembangan kerangka teoritis melalui pengukuran dan perhitungan matematis. Dan yang ketiga ada perspektif aksiologi, yaitu nilai dan manfaatnya. Hukum kekekalan energi memiliki nilai yang sangat penting dalam pengembangan sains dan teknologi, yang memberikan kontribusi signifikan dalam perancangan mesin dan sistem energi, kemudian pemahaman proses alam, pengembangan teknologi konversi energi, dan juga kesadaran akan pentingnya efisiensi energi. Mengapa hukum kekekalan energi ini penting? Hukum kekekalan energi bukan hanya sekedar teori abstrak saja, melainkan
Hukum kekekalan energi ini memiliki aplikasi praktis yang sangat luas. Dalam pembangkit listrik, panas dari batu bara atau nuklir dirubah menjadi energi listrik. Pada mesin mobil, energi dari bahan bakar dirubah menjadi energi gerak. Bahkan dalam tubuh kita, makanan yang kita makan dirubah menjadi energi untuk bergerak dan juga berpikir. Contoh penerapan hukum kekekalan energi dalam pembelajaran IPA. Seperti contoh percobaan sederhananya yaitu ayunan energi potensial dan kinetik. Dapat dilakukan percobaan dengan menjatuhkan bola dalam ketinggian yang berbeda. Bola dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, kemudian mengukur ketinggian awal dan kecepatan akhirnya, dan selanjutnya mengamati transformasi energi potensial menjadi energi kinetik dan membuktikan bahwa total energi tetap konstan. Hukum kekekalan energi diklasifikasikan ke dalam produk murni dari sains, yang membedakannya dari konsep pseudoscience dan keyakinan religius, yakni keberadaannya dibangun melalui proses ilmiah yang ketat dan sistematis. Para ilmuwan mengembangkan konsep ini melalui serangkaian observasi, eksperimen, dan analisis matematis yang mendalam. Sebagai produk sains sejati, hukum kekekalan energi memiliki karakteristik yang penting. Pertama, konsep ini dihasilkan melalui metode ilmiah yang sistematis. Kemudian bukan sekedar spekulasi atau kepercayaan. Setiap pernyataan dalam hukum ini dapat dibuktikan secara empiris melalui eksperimen yang dapat diulang di berbagai tempat dan waktu. Kemudian landasan matematis yang kuat memungkinkan para ilmuwan untuk membuat prediksi akurat tentang perilaku energi dalam berbagai sistem. Keunikan hukum kekekalan energi terletak pada sifatnya yang universal dan dapat diverifikasi secara independen. Artinya, siapapun dengan peralatan atau pengetahuan yang memadai dapat menguji dan membuktikan kebenaran hukum ini. Konsep ini tidak bergantung pada otoritas tertentu atau kepercayaan subjektif, melainkan didasarkan pada bukti objektif dan dapat diuji. Terkait dengan proses penemuan produk IPA hukum kekekalan energi, yakni dengan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiahnya yang pertama adalah observasi dan pengamatan awal, di mana para ilmuwan mulai dengan mengamati berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan energi. Mereka mencatat bagaimana energi berperilaku dalam berbagai sistem, di mana contoh konkretnya yaitu James Prescott Joule mengamati bagaimana gerak mekanis dapat menghasilkan panas ketika dia menurunkan beban ke dalam air dan mengukur perubahan suhunya. Kemudian yang kedua, perumusan pertanyaan penelitian. Ilmuwan merumuskan pertanyaan yang spesifik tentang sifat energi, yaitu apakah energi dapat hilang atau bagaimana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kemudian adakah pola konsisten atau pola yang stabil dalam transformasi energi. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Berdasarkan observasi, para ilmuwan mengajukan hipotesis, yakni energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tadi. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, dan total energi dalam sistem tertutup selalu konstan. Kemudian yang keempat yaitu desain eksperimen. Merancang serangkaian eksperimen untuk menguji hipotesis, di mana eksperimen yang dilakukan oleh Joule mengukur kenaikan suhu air akibat gerak mekanis. Kemudian pada percobaan von Meyer menganalisis konversi energi dalam berbagai sistem dan studi komparatif transformasi energi di berbagai kondisi. Dan yang kelima ada pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya meliputi pengukuran presisi, pencatatan sistematis, menggunakan alat ukur yang akurat, serta melakukan berulang kali untuk validasi. Dan yang keenam ada analisis data, di mana para ilmuwan mengolah data menggunakan metode statistik
Kemudian membuat grafik dan perhitungan matematis. Yang ketiga, menerapkan analisis matematis untuk membuktikan hipotesis dan menggunakan persamaan fisika untuk menjelaskan transformasi energi. Dan yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti tadi, membuktikan kekekalan energi, menunjukkan bahwa energi berubah bentuk tanpa kehilangan jumlah totalnya, dan merumuskan hukum kekekalan energi sebagai prinsip yang penting. Dan yang kedelapan yaitu verifikasi dan publikasi. Presentasi temuan kepada komunitas ilmiah, juga pengujian independen oleh peneliti lain. Yang ketiga, publikasi dalam jurnal ilmiah, dan revisi serta penyempurnaan teori berdasarkan masukan. Karakteristik metode ilmiah dalam penemuannya yaitu empiris, berdasarkan bukti nyata, dapat diuji dan dibuktikan, tidak bergantung pada spekulasi atau kepercayaan. Kemudian sistematis, mengikuti tahapan yang terstruktur, menggunakan pendekatan yang logis dan matematis, memungkinkan reproduksi dan verifikasi. Dan yang terakhir yakni objektif, meminimalkan bias pribadi, kemudian mengutamakan bukti dan logika, serta terbuka untuk kritik dan perbaikan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.